Tes tes tes, cek sound, cek sound. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, kali ini kita lihat market kripto khususnya di minggu ini sudah mengalami recovery gitu ya. Kita lihat di per minggu untuk di crypto bubbles ini mayoritas pasar kripto sudah mulai hijau ya, teman-teman. Apalagi di meme coin kenaikannya untuk per minggu ini saja sudah rata-rata 100%. Oke, kemudian di hari ini juga BOME sedang memimpin gitu untuk kenaikan market. Oke, jadi kita langsung masuk ke market outlook ya, kita bahas di Bitcoin. Jadi di setiap video saya biasanya di setiap video khususnya pembahasan market outlook saya berulang kali jelaskan bahwa titik penentu atau titik penting Bitcoin itu ada di garis trendline ya, yang membatasi eh, harga tertinggi dan harga terendah di setiap harinya. Nah, Bitcoin setelah bisa rebound atau memantul di area 58.000, dia bisa breakout dari resisten ya di 60.000 dan bertahan di harga tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat di hari ini, khusus untuk candle hari ini, dia berada di titik yang sangat penting ya. Jadi ada di titik persilangan antara tentunya resisten di 62.000 dan support di 60.000. Kemudian di sini juga ada titik penting yaitu ada trendline ya, yang saya jelaskan tadi. Jadi pergerakan Bitcoin hari ini itu akan sangat menentukan kemana arah harga Bitcoin selanjutnya. Tentunya juga arah market kripto dan juga altcoin selanjutnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin Bitcoin ini akan melepas tren turunnya atau tren bearish. Jadi ketika di beberapa bulan ini, di awal bulan dia turun. Nah, di sini mulai ada sepertinya nih konsolidasi dan ada area demand juga. Nah, penentunya apakah dia akan bisa breakout dari trendline atau dia melanjutkan tren penurunannya. Nah, disinilah penentuannya candle hari ini ya, teman-teman. Jadi jika dia penutupannya di atas candle atau di atas tren ini, tentunya dia akan melepas dari tren penurunan. Entah itu selanjutnya akan menjadi tren naik atau mungkin konsolidasi terlebih dahulu atau bergerak tidak naik atau tidak turun. Itu teman-teman. Jadi memang Bitcoin ini akan menjadi penentu ya, khususnya di minggu ini kan terakhir nih, hanya tersisa 2 hari lagi, kemudian di minggu, jadi penentu harga untuk minggu depan dan juga bulan depan. Jadi bulan depan kan hanya tinggal beberapa hari lagi. Nah itu teman-teman, jadi nanti kita akan lihat bulan Juli itu bullish atau kembali bearish ya. Meskipun ada beberapa isu atau FOD ya, berita-berita yang memang infonya akan banyak orang yang menjual Bitcoin karena kemarin si MT Gox itu sudah membayar ganti rugi ya. Nah itu akan diprediksi setelah diganti rugi akan dijual oleh para investornya. Namun kalau kita lihat di sini juga ada yang mulai menarik ya. Jadi si PanEck ini mengajukan permohonan untuk proposal si Solana ETF ya. Jadi ETF spot Solana nanti diajukan. Tentu ini akan berdampak luas ke market altcoin tentunya. Gitu. Nah, ketika misalkan nanti ini di approve gitu ya, Solana di approve, entah itu Bitcoin akan turun, mungkin ini akan menjadi pemicu untuk terjadinya alt season mungkin di Juli, atau ya setidaknya market altcoin tidak akan terlalu tergerus seperti bulan sekarang. Gitu. Nah, itulah beberapa indikasi atau beberapa berita yang menunjukkan ya bahwa market akan melakukan pembalikan arah. Jadi penentunya teman-teman bisa perhatikan
jika Bitcoin setidaknya bisa closing di area 62.000 di esok hari ya. Nah, itu mungkin akan menjadi sangat baik lah gitu, atau membawa angin segar untuk investor dan para trader. Juga mungkin bisa saya bilang saya juga akan join kembali atau masuk kembali ke market ketika ada kepastian Bitcoin breakout dari trendline ini ya. Jadi gitu teman-teman. Pastikan juga teman-teman tetap pantau dulu, jangan dulu buru-buru masuk ke market karena tidak ada yang bisa memprediksi market ya. Meskipun ini sudah diprediksi lah, sudah mungkin 70% dia akan closing di atas, namun tentu prediksi itu akan berbanding terbalik ya, kita tidak pernah tahu. Atau bahkan juga ada nanti food atau berita-berita yang menyenggol Bitcoin sehingga dia turun, itu kita juga tidak tahu. Jadi pastikan dulu Bitcoinnya nanti closing minimal di 62.000. Itu ya teman-teman, ingat setelah bisa closing di area tersebut, itu balik lagi ke teman-teman mau masuk ke market atau tidak ya. Oke, gitu aja video singkat kali ini. Terima kasih yang udah pada nonton. Dikit lagi saya mencapai 600 follower ya. Mohon bantuannya teman-teman. 2 subscriber lagi. Semoga teman-teman bisa membawa dampak baik ya. Kayak gitu aja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.